Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Melika, NPM 1712000040. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Bapak Jainal Arifin selaku dosen mata kuliah Hukum Media. Saya akan menjawab soal dari pertemuan bab 7, yaitu materi tentang Dewan Pers. Soalnya ada dua. Yang pertama, mengapa di Indonesia dibentuk Dewan Pers? Di Indonesia dibentuk Dewan Pers karena pers tersebut berfungsi sebagai satu, menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara berkomunikasi. Yang kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Yang ketiga, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Pers tahun 1999 yang diundangkan pada 23 September tahun 1999 dalam bab 5 tentang Dewan Pers pasal 15 ayat 1 menyatakan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuklah Dewan Pers yang independen. Pertanyaan yang kedua, apa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pers? Tugas dan tanggung jawab wartawan di Indonesia. Tugas dan tanggung jawab pers atau wartawan di Indonesia. Tugas wartawan dalam bidang jurnalistik. Wartawan menyampaikan informasi dalam berbagai outlet berita, mulai dari surat kabar sampai dengan stasiun radio. Dengan demikian, tugas utama dari seorang wartawan adalah mengumpulkan berbagai data yang akan disajikan dalam format laporan berita. Wartawan dalam pengumpulan berita tidak hanya berkutat dalam satu topik, tetapi hanya berkutat mulai dari sisi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai wartawan dituntut bisa menguasai semua topik dengan baik. Hal ini bertujuan agar dalam penyampaian berita mudah dimengerti oleh para pembaca. Wartawan mempunyai peranan penting dalam dunia jurnalistik. Tanpa adanya wartawan, tidak akan tercipta sebuah sajian berita yang berkualitas. Wartawan tak lepas dengan asas kebebasan atau kemerdekaan pers, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 2 tersebut berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kandungan pasal ini sangat menjabarkan secara terperinci bahwa seorang wartawan dalam mengumpulkan dan membuat berita harus berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum demi terlaksananya masyarakat yang sadar akan hukum dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari wartawan yang diberikan keluasan dalam menyajikan beritanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wartawan harus bertanggung jawab bila memberikan berita yang tak sepantas atau tidak berdasarkan bukti yang konkret dan hanya berdasarkan suatu problematika tertentu. Padahal media pers seperti media cetak, radio, televisi, online selanjutnya disebut sebagai media atau pers, sesungguhnya merupakan kepanjangan tangan dari hak-hak sipil publik masyarakat umum atau dalam bahasa politik disebut rakyat. Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disingkat Undang-Undang Pers,
diberi kewenangan untuk membantu masyarakat bagaimana menghadapi membanjirnya informasi yang dipasok oleh aneka ragam media. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers dan untuk mendapat pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers menyikapi media yang beritanya dituduh bermasalah adalah bagian dari tugas lembaga independen tersebut untuk memenuhinya. Dengan melakukan pengkajian, investigasi, dan memverifikasi kehidupan pers nasional sesuai dengan kewenangannya, Dewan Pers memberi penjelasan kepada pengguna media bahwa media yang menjadi dominan Dewan Pers adalah media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggung-jawabannya diumumkan terbuka. Sementara media yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers, termasuk media sosial, yang beritanya dituduh mencemarkan nama baik atau bermuatan hoak, kebohongan, intoleransi, dan kebencian adalah domain penegak hukum. Kemudian, hasil verifikasi media oleh Dewan Pers semakin diperlukan untuk publik karena jumlah media meningkat secara tajam. Hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tentu saja menjadi tanggung jawab Dewan Pers untuk memenuhinya. Sekian jawaban dari soal bab 7 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.